Sudah tahu belum nih teman-teman, kalau lulusan SMA berpeluang besar pada seleksi CPNS dan P3K tahun 2024 yang akan dilaksanakan pada bulan Juni mendatang. Seperti apa penjelasan BKN? Penasaran? Kalau begitu, yuk simak videonya hingga akhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Hidayah di channel Info Dunia ASN. Dan kali ini kita akan membahas mengenai lulusan SMA yang mempunyai peluang besar pada seleksi CPNS dan P3K yang sebentar lagi akan dilaksanakan teman-teman. Namun tentunya sebelum teman-teman menentukan pilihan, peserta diminta agar berhati-hati supaya tidak salah langkah, supaya tidak salah dalam menentukan pilihan. Ya, dalam hal ini ya, Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian atau SINKA BKN, dalam hal ini Bapak Suharmen mengungkapkan bahwasanya tahun ini itu lulusan SMA mempunyai banyak peluang untuk melamar CPNS maupun P3K. Ya, Bapak Suharmen menyatakan bahwasanya ya walaupun banyak peluang, calon pelamar tidak bisa merengkuh semua teman-teman. Artinya apa? Setiap pelamar harus memilih. Jadi meskipun banyak formasi yang dibutuhkan untuk lulusan SMA, teman-teman hanya boleh memilih satu formasi teman-teman. Seperti apa contohnya? Misalkan seperti ini ya, lulusan SMA nih, usia 19 tahun ingin menjadi PNS. Maka jalurnya ada dua yang bisa dipilih. Yang pertama tentunya bisa melalui jalur sekolah kedinasan. Kemudian yang kedua, teman-teman bisa memilih melalui seleksi CPNS umum. Tidak bisa ya jika peserta sudah memilih jalur sekolah kedinasan, lantas ingin memilih lagi pada seleksi CPNS 2024 untuk jalur umum. Tidak boleh teman-teman, jadi hanya boleh memilih salah satunya. Jangan sampai menyesal loh teman-teman. Jadi harus mempertimbangkan secara matang-matang apa yang sudah menjadi pilihannya teman-teman. Ya, lebih lanjut ya, Bapak Suharmen menyatakan bahwasanya seleksi CPNS jalur sekolah kedinasan lebih dahulu dilaksanakan daripada CPNS umum. Ya, namun akun pendaftaran yang digunakan tetap satu portal teman-teman, yaitu www.scasn.bkn.go.id. Ya, jadi kalau sekali lagi teman-teman, kalau sudah memilih sekolah kedinasan, ya tidak bisa lagi ya mendaftar pada seleksi CPNS jalur umum atau P3K. Begitupun sebaliknya teman-teman. Jadi kalau teman-teman ingin memilih CPNS umum atau P3K, maka jangan memilih sekolah kedinasan. Seperti itu ya. Ya, Bapak Suharmen juga mengingatkan untuk para pelamar sekolah kedinasan ya, untuk tidak gegabah menjatuhkan pilihan. Sebaiknya melihat dulu formasi dan persyaratannya. Ketika teman-teman sudah yakin nih dengan pilihannya, maka barulah melakukan pendaftaran. Seperti itu teman-teman ya. Jangan sampai ketika kita sudah melamar nih, lantas berubah pikiran dan ingin mengganti instansi. Oh, tentu tidak bisa teman-teman. Jadi tolong diingat nih teman-teman, pelamar yang sudah memilih, kemudian karena mau mencoba memilih instansi kedua, maka ketika teman-teman membuka akunnya secara otomatis langsung dinyatakan gugur. Ya, jadi sebagai pengingat ya, bahwasanya Menteri Aswar Anas telah menetapkan persetujuan formasi pada 8 instansi penyelenggara sekolah, pada 8 instansi penyelenggara sekolah kedinasan dengan alokasi 3.445 formasi.
Dan sebagai informasi tambahan ya teman-teman, bagi yang punya anak ya, keponakan atau mungkin sanak saudara nih yang memilih jalur kedinasan, maka ada beberapa sekolah kedinasan yang diberikan alokasi formasi. Di antaranya adalah Politeknik Keuangan Negara (STAN), kemudian ada Institusi Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN, Sekolah Tinggi Intelijen Negara atau STIN, kemudian Politeknik Siber dan Sandi Negara, serta Politeknik Statistika atau STIS. Dilanjutkan dengan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan dan Politeknik Imigrasi. Kemudian selanjutnya ada 22 sekolah kedinasan di bawah naungan Kementerian Perhubungan, serta Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Selain itu teman-teman, Kemenpan RB ya telah memberikan persetujuan sebanyak 1,2 juta formasi yang terbagi menjadi 427.650 formasi pada instansi pusat dan 862.174 formasi di instansi daerah, yang mana jumlah tersebut bagian dari tahap awal pemenuhan kebutuhan 2,3 juta ASN yang akan direkrut secara berkelanjutan. Ya, selain itu masih ada lagi nih teman-teman, Menteri Anas ya juga merinci pemenuhan SDM yang akan ditempatkan di IKN sebanyak 71.643 formasi dengan rincian di mana jumlah tersebut terdiri dari 14.114 CPNS dan 57.529 P3K. Ya, selain itu teman-teman, Menteri Anas juga mengingatkan ya bahwasanya agar masyarakat tentu tidak mudah membaca informasi mengenai seleksi CPNS dan P3K dari portal informasi yang tidak valid. Artinya teman-teman harus pintar-pintar melihat informasi ya, apakah ini patut untuk dipercaya atau tidak. Jadi seluruh informasi mengenai alur seleksi akan diumumkan ya melalui kanal resmi instansi pemerintah. Dan teman-teman juga diharapkan nih agar tidak percaya kepada pihak yang menjanjikan kelulusan teman-teman, karena seleksi CPNS dan P3K menjunjung tinggi nilai transparansi serta akuntabilitas. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi mohon kiranya agar tetap percaya mengenai ketransparansi dari diadakannya seleksi CPNS dan P3K. Jangan pernah percaya dengan yang namanya sogokan-sogokan yang telah menjanjikan kelulusan bagi anak didiknya teman-teman. Oke deh teman-teman, sekiranya informasi kali ini cukup ya mengenai formasi seleksi CPNS yang tentunya membutuhkan banyak dari lulusan SMA. Jadi kalau teman-teman punya anak yang baru saja lulus SMA dan masih bingung mau memilih jalur kedinasan atau mau memilih CPNS umum, ya sekarang harus pintar-pintar nih melihat kira-kira cocoknya di mana, apakah jalur kedinasan atau CPNS umum. Oke deh teman-teman, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, and share video ini. Terima kasih dan sampai jumpa pada video-video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.